Indonesia dalam cengkeraman kuasa Taipan. Masih berdaulatkah Indonesia? Sementara sektor perekonomian nasional, lahan tanah, hutan, perkebunan, pertambangan dalam cengkeraman kuasa 0,2% minoritas. Dengan beternak penguasa, aset kekayaan alam Indonesia berada dalam penguasaan penuh dan eksploitasi para Taipan. Akibat kerakusan Taipan berkong kali kong dengan penguasa, selain sangat merugikan hajat hidup rakyat banyak, juga telah menimbulkan kerusakan parah ekosistem dan merongrong kedaulatan NKRI. Penelusuran Walhi tahun 2013 hingga 2019 didapatkan data cukup mencengangkan, penguasaan lahan sawit di Indonesia dikendalikan oleh 25 orang Taipan. Total luasan hutan dikuasai oleh konglomerat sawit sebesar 12,3 juta ha. Padahal di Indonesia terdapat 50-70 juta masyarakat adat yang tinggal dan menggantungkan hidupnya dari hutan. Ketika hutan dirusak dan dikuasai oleh korporasi, selain memperparah laju pemanasan global, konflik agraria bakal meningkat. Pemerintah seharusnya menghargai hak-hak masyarakat adat dan melindunginya dari kriminalisasi korporasi, bukan malah memberikan karpet merah pada kapitalisme. Tak kalah mengkhawatirkan selama pemerintahan Jokowi, setidaknya dalam 20 tahun terakhir terjadi deforestasi di Papua seluas 663,443 hektar, 71% diantaranya terjadi sepanjang tahun 2011 sampai 2019. Aktivitas industri ekstraktif mengeksploitasi alam bukan hanya berdampak menyusutnya hutan yang berfungsi menyerap emisi karbon dioksida, sekaligus ikut memperparah laju pemanasan global dan mengancam sumber penghidupan puluhan juta masyarakat adat. Ketika hutan dirusak dan dikuasai oleh korporasi, selain memperparah laju pemanasan global, konflik agraria bakal meningkat. Belum lagi konsumen, masyarakat dirugikan akibat korban penipuan pengusaha properti. Seperti testimoni saudara Hamdan Nugroho yang mengisahkan ibunya dan konsumen lainnya yang sudah hampir melunasi pembayaran rumah kepada PT Bukit Sentul di milik Taipan James Riyadi, kemudian dengan cara licik. Tidak kalah mirisnya, Babinsa yang melindungi masyarakat selaku pemilik sah atas tanahnya dari aksi penggusuran PT Citra Land, diintimidasi Satuan Brimob dan dipanggil oleh Polda Sulut, sebagaimana dari surat terbuka Inspektur Komando Daerah Militer 13 Merdeka Brigjen TNI Junior Tumilar ke Kapolri. Inilah puncak gunung es dari persoalan tanah di Indonesia. Betapa para Taipan secara terang-terangan merampok tanah rakyat dan lahan negara, menyalahgunakan fungsi tata ruang, sehingga memakan korban rakyat dan kepentingan negara.